Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Damai di hati. Puji Tuhan Bapak Ibu pelayan khusus yang ada beserta saudara-saudara sekalian, jemaat yang hadir via live streaming. Kita bersyukur di saat ini bahwa kita boleh berjumpa lagi dalam program Kusapa. Kita yakin dan percaya bahwa ini semua berkat anugerah Tuhan dalam kehidupan kita semua. Untuk itu sebelum memulaikan program ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ada ungkapan syukur Bapa yang kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Di malam hari ini kami bersyukur, berterima kasih kami dapat ada sampai saat ini, itu semua karena berkat anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Bapa, di saat ini Tuhan kami akan memulaikan program Kusapa ini Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati Ibu Pendeta Anggreni yang akan membawakan materi Tuhan, bahkan moderator Engkau yang memberikan hikmat yang sempurna sehingga program ini dapat berjalan dengan segala baik, semua hanya karena anugerah dan penyertaan-Mu. Ini doa dan permohonan kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Pada saat ini kita langsung saja pada inti acara. Kita akan dengarkan pembacaan Alkitab yang akan disampaikan oleh Saudari Julia Kolatung. Baiklah, saat ini kita akan membaca Alkitab yang terdapat di dalam Perjanjian Lama, yaitu di kitab Amos pasal 5 ayatnya yang ke-7 sampai dengan 13. Yang berperikop melawan perkosaan keadilan. Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ipu dan yang mengempaskan kebenaran ke tanah, Dia yang telah membuat bintang Kartika dan bintang belantik, yang mengubah kekelaman menjadi pagi, dan yang membuat siang gelap seperti malam, Dia yang memanggil air laut dan mencurahkannya ke atas permukaan bumi. Tuhan itulah namanya. Dia yang menimpakan kebinasaan atas yang kuat, sehingga kebinasaan datang atas tempat yang berkubu. Mereka benci kepada yang memberi teguran di pintu gerbang, dan mereka keji kepada yang berkata dengan tulus ikhlas. Sebab itu, karena kamu menginjak-injak orang yang lemah dan mengambil pajak kandung daripadanya, sekalipun kamu telah mendirikan rumah-rumah dari batu pahat, kamu tidak akan mendiaminya. Sekalipun kamu telah membuat kebun anggur yang indah, kamu tidak akan minum anggurnya. Sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat banyak dan dosamu berjumlah besar. Hai kamu yang menjadikan orang benar terjepit, yang menerima uang suap dan yang mensampingkan orang miskin di pintu gerbang. Sebab itu orang yang berakal budi akan berdiam diri pada waktu itu, karena waktu itu adalah waktu yang jahat. Demikian pembacaan Alkitab. Terima kasih. Di saat ini kita akan masuk dalam materi, dan untuk itu materi kali ini akan dipandu oleh moderator. Kepada Bapak Rivo Linelean dipersilahkan. Baiklah, saat ini kita akan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita saat ini yang terkasih Ibu Pendeta Anggreni Lekes Kalalo STH. Dan kepada Ibu, kami silakan. Saat ini kita diperjumpakan lagi lewat program Kusapa, di mana kita akan membahas bagian bacaan firman Tuhan di minggu yang akan datang, di tanggal 4 sampai tanggal 10 Februari di tahun 2024. Dan bagian bahasan firman Tuhan terambil dalam kitab Amos pasal yang kelima ayat 7 sampai ayat yang ke-13, di bawah tema yang diangkat oleh Gereja Masih Injili di Minahasa, yaitu bersama Tuhan melawan ketidakadilan. Kita lihat bersama tentang tema bersama Tuhan melawan ketidakadilan. Kata bersama menurut Wiki Kamus artinya berbareng, serentak atau semua. Dan kata melawan di sini berarti menghadapi apa yang ingin dihadapi. Apakah itu menyangkut tentang
peperangan atau sesuatu yang hendak ditentang. Selanjutnya, ungkapan kata ketidakadilan. Ini adalah sesuatu atau memperlakukan seseorang dengan tidak adil. Tindakan yang sewenang-wenang atau tindakan yang tidak sesuai dengan hukum. Selanjutnya, mengapa tema ini diangkat? Kita tahu bersama bahwa semua orang ingin hidup dalam keadilan. Ketidakadilan adalah hal yang paling dihindari oleh semua orang. Sehingga jika tema ini diangkat untuk menjadi bagian perenungan di minggu yang akan datang, karena yang diinginkan adalah keadilan dan bukan ketidakadilan. Sama seperti sila kelima dalam Pancasila telah diungkapkan tentang hal itu, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, mengapa tema ini diangkat? Yaitu untuk mengajak orang menyadari betapa pentingnya hidup dalam keadilan. Bahkan untuk menegur orang-orang yang hidup dalam ketidakadilan. Karena tidak menutup kemungkinan di saat-saat seperti ini ada banyak ketidakadilan yang teralami atau terjadi. Sehingga bagian perenungan firman ini mau mengajak orang bukan hanya sekedar menyadari bahwa keadilan itu adalah hal yang terpenting, tapi bagaimana juga mampu menegur orang-orang yang hidup dalam ketidakadilan, merubah hidup masuk pada keadilan. Selanjutnya, kita lihat di sini tentang latar belakang kitab. Penulis dari kitab Amos ini adalah seorang Nabi Amos. Dia adalah seorang peternak domba, dicatat dalam pasal 1 ayat 1 di kitab Amos, dan di pasal 7 ayat yang ke-14 tercatat dia juga adalah seorang pemungut buah ara. Amos ini dia berasal dari Tekoa. Tekoa ini adalah terletak di daerah perbukitan Yudea di selatan Yerusalem, tanah yang sering disebut sebagai padang gurun Yehuda. Amos bernubuat pada waktu Uzia menjadi raja Yehuda, yaitu pada tahun 781 sampai 740 sebelum Masehi. Dan Yerobeam II menjadi raja di Israel pada tahun 786 sampai 746 sebelum Masehi. Sehingga dapat dipastikan bahwa Amos sendiri bernubuat diperkirakan antara tahun 762 dan 750 sebelum Masehi. Dan kepada siapa kitab ini ditujukan? Ternyata ditujukan kepada umat di kerajaan utara, yaitu Israel. Maksud penulisannya adalah untuk memberitahu umat Israel bahwa Tuhan akan menghukum mereka, sebab orang kaya dan penguasa negeri itu merampok kaum miskin dan memperlakukan mereka dengan tidak adil. Umat dan para imam banyak yang menyembah ilah lain, tapi juga bagaimana tercatat di sana tentang sistem peradilan yang rusak, sehingga menandakan bukan hidup dalam keadilan, tapi kalau sistem peradilan rusak, maka tidak ada keadilan. Ketidakadilan terjadi, orang-orang yang lemah diinjak-injak. Keadilan tidak lagi menjadi sebuah prioritas yang utama, sehingga yang teralami banyak orang yang menjerit oleh karena mengalami ketidakadilan. Selanjutnya kita lihat di sini tentang susunan kitab Amos. Susunan kitab Amos ini dibagi dalam dua bagian utama. Yang pertama, hukuman atas Israel dan negeri-negeri sekitar dalam pasal 1 sampai pasal 6 ayat 14. Dan yang kedua, bicara tentang penglihatan tentang hukuman dan pemulihan Israel dalam pasal 7 sampai pasal 9 ayat 15. Dan khusus untuk bacaan kita ini, dia tergabung dalam bagian yang pertama,
tentang bagaimana Amos memberitahukan penghukuman atas Israel. Selanjutnya kita masuk dalam pembahasan teks. Dalam bagian bacaan yang pertama, Amos pasal 5 ayat yang ke-7. Di situ dimulai dengan sebuah perkataan, "Hai kamu." Kata "kamu" di sini menunjuk pada siapa tujuan kitab ini, yaitu kepada mereka yang ada di Israel Utara, terlebih khusus kepada petinggi-petinggi. Karena pada waktu itu seperti dikatakan, "Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ibu." Kalau orang lihat bersama, ibu ini adalah tanaman yang getahnya beracun. Di sini Amos memberikan sebuah kata yang mengungkapkan tentang bagaimana kisah peradilan yang ada waktu itu. Sehingga dia katakan di sini, orang-orang telah mengubah keadilan menjadi ibu, sehingga keadilan tidak ada lagi. Yang ada tinggallah ketidakadilan. Ketidakadilan yang dilakukan telah menjadi seperti tanaman yang beracun dan mematikan rakyat. Parahnya di sini, yang melakukan ketidakadilan bukan dari orang-orang biasa, tapi ternyata mereka adalah pemimpin-pemimpin Israel. Pemimpin-pemimpin Israel suka berbuat tidak adil. Mereka menindas kaum yang lemah. Mereka mengempaskan kebenaran ke tanah, seperti yang diungkapkan dalam ayat yang ke-7. Mengempaskan kebenaran ke tanah, ini mau menggambarkan bahwa ternyata kebenaran telah dicampakkan. Kebenaran dan keadilan telah diabaikan, seolah-olah bukanlah hal yang penting, karena semua berorientasi pada kepuasan diri, di mana para pemimpin menikmati buah ketidakadilan. Mereka sepertinya membenci kebenaran dan senang untuk melakukan kejahatan. Oleh karena itu dengan tegas di sini Nabi Amos menegur dan mengecam perbuatan mereka yang tidak baik. Selanjutnya di ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Di situ dimulai dari kata dia. Kata dia yang dimaksud ini menunjuk pada Allah Yahweh. Dialah Elohim sebagai pencipta yang maha kuasa. Di sini Amos mengingatkan umat tentang Allah yang maha kuasa, di mana segala sesuatu ada dalam kendali Allah. Amos mengungkapkan ini dengan harapan supaya mereka menyadari bahwa yang mereka lakukan itu adalah salah. Sehingga dalam ayat yang ke-9 dia ungkapkan bahwa dia akan menimpakan kebinasaan atas yang kuat. Di sini mau memberikan arti bahwa Tuhan dapat mendatangkan kebinasaan bagi mereka yang kuat, yaitu bagi mereka sebagai penguasa-penguasa dan orang-orang kaya yang menindas orang miskin. Bila Tuhan sudah bertindak, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Karena kekuasaan Tuhan sebagai pencipta dan pengendali mampu mengubah keadaan. Ia sanggup membinasakan orang-orang yang hidupnya hanya menindas orang lain, merampas hak orang yang lemah. Bahkan Allah juga sanggup mengubah mereka yang hidup dalam kegelapan untuk masuk dalam terang. Selanjutnya di ayat yang ke-10, rupanya di ayat ini kita melihat ada upaya dari orang-orang yang menjadi korban untuk berusaha memperjuangkan keadilan. Mereka berusaha untuk mencari kebenaran. Di ayat 10 sampai 12 ini ternyata menerangkan tentang jenis-jenis kejahatan yang dilakukan. Yang pertama dalam ayat yang ke-10a. Di situ dikatakan jenis kejahatan yang mereka lakukan, yaitu mereka benci kepada yang memberi teguran di pintu gerbang. Kata mereka ini menunjuk pada tua-tua yang masih peduli dan berkomitmen pada keadilan. Pintu gerbang di sini biasanya memang dijadikan sebagai tempat untuk memutuskan berbagai persoalan bangsa Israel. Tempat pelaksanaan keadilan,
tempat di mana orang mendapat putusan keadilan. Ini berarti mereka ada dalam konteks pengadilan. Karena para pemimpin bangsa Israel begitu membenci para penegak keadilan, maka mereka menjebak orang-orang yang membela keadilan supaya terperangkap dalam kasus tertentu. Tujuannya sudah pasti jelas. Jika berhasil dilakukan, maka tidak ada lagi yang mampu menentang segala jenis kejahatan yang mereka lakukan. Di ayat yang ke-10b, di situ juga diungkapkan bahwa mereka keji kepada yang berkata dengan tulus ikhlas. Kata keji berarti bisa kita katakan memandang rendah, muak. Ini menunjuk kepada yang berkata benar. Mereka membenci saksi pengadilan yang menuduh mereka. Keterangan para saksi ini adalah rujukan utama bagi para hakim untuk memutuskan suatu perkara. Mereka membenci hakim yang keputusannya dianggap merugikan mereka. Ini menandakan bahwa apa yang justru mulia dipandang sebagai sesuatu yang hina. Selanjutnya di ayat yang ke-11, di sini bagaimana dicatat tentang jenis kejahatan yang mereka lakukan, yaitu menginjak-injak orang yang lemah dan mengambil pajak gandum daripadanya. Rupanya Amos melihat di sini orang lemah dan miskin menjadi objek pemerasan dan penindasan. Dan kejahatan yang mereka lakukan dicatat juga di ayat yang ke-12. Mereka menyuap para penegak hukum. Menyuap untuk apa? Yaitu untuk menjadikan orang benar terjepit dan mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. Hak mereka diabaikan. Mereka yang harus dibela ternyata diabaikan dan dibiarkan karena mereka menerima suap. Petinggi umat menyuap pejabat pengadilan sehingga perkaranya tidak diputuskan dengan adil. Di sini kita lihat bersama tentang fakta yang kita temui. Fakta yang kita temui di sini adalah yang pertama, orang miskin ini benar dan tidak bersalah. Fakta yang kedua adalah mereka ditindas oleh orang kaya dan pemimpin-pemimpin. Dan yang ketiga, mereka mencoba memperjuangkan hak-hak mereka di pengadilan. Apa daya, para penguasa hanya berpihak pada yang bayar, bukan yang benar. Orang kaya telah menyuap para pengambil keputusan untuk memenangkan perkara mereka. Selanjutnya, kita melihat di sini ada resiko dan konsekuensi bahkan penghukuman yang harus ditanggung. Itu dicatat di bagian-bagian akhir bagian bacaan kita, di ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-13. Orang-orang kaya tidak akan mendiami rumah mewah yang mereka bangun. Itu adalah bagian dari konsekuensi dan penghukuman. Dicatat di ayat yang ke-11. Mereka tidak akan menikmati kebun anggur yang mereka tanam. Nah, dari dua kalimat ini memberi arti bahwa mereka tidak akan menikmati hasil yang mereka upayakan dengan cara yang tidak baik. Selanjutnya, orang yang berakal budi akan berdiam diri pada waktunya. Kata diam di sini menandakan kekalahan atau kematian. Hukuman untuk orang kaya yang menindas orang benar dan memutarbalikkan keadilan adalah kekalahan atau kematian. Nah, tiga konsekuensi dan penghukuman di atas ini kita mendapati bahwa apa yang dicatat di ayat 8 dan 9 ditegaskan lagi di ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-13. Bahwa Allah sebagai pencipta dan penguasa, Dia tidak tinggal diam melihat ketidakadilan ini. Dia akan bekerja dengan caranya. Penghukuman yang tidak berbelas kasihan akan menimpa orang yang tidak berbelas kasihan. Karena Allah siap memutarbalikkan keadaan. Allah tidak main-main dengan hukumannya. Sifatnya yang kudus membuatnya tidak mau berkompromi dengan dosa. Sifatnya yang adil menuntut setiap pelanggaran untuk ditindak. Tujuannya cuma satu, yakni menyadarkan orang-orang kaya di Israel betapa jahat dan menyengsarakan perbuatan mereka. Dan bagi Amos,
kejahatan Israel sungguh parah dan penghukuman sudah ada di depan mata. Amos menyebut penghukuman Tuhan sebagai hari Tuhan. Selanjutnya kita dengarkan pesan firman. Yang pertama, kita tidak dapat berdiam diri jika melihat ketidakadilan. Nabi Amos adalah contoh, adalah panutan untuk terus memberitakan yang benar dan adil. Oleh karenanya, jadilah pejuang kebenaran dan keadilan. Selanjutnya, orang percaya bukan hanya menjadi penyeru keadilan, tapi menjadi pelaku keadilan, menjadi pelopor dan menghadirkan keadilan dan kebenaran. Semuanya dapat dilakukan hanya dengan berjalan bersama Tuhan. Karena berjalan bersama Tuhan akan menuntun kita melakukan keadilan. Selanjutnya, kekayaan dan kenikmatan tidak akan bertahan lama jika tidak ada keadilan. Bacaan ini mengajarkan kita untuk mari kita menempuh jalan yang benar dan adil. Jangan untuk mengejar kekayaan, untuk nikmat sesaat, untuk kepentingan diri sendiri, untuk kepentingan pribadi. Kita mengorbankan orang lain yang pada akhirnya kita pun harus menanggung hukuman, sehingga apa yang dihasilkan kita tidak akan menikmatinya. Selanjutnya, hormatilah dan hargailah hak orang lain. Jangan memakai jabatan atau posisi yang tinggi untuk memeras, untuk menyepelekan, untuk mengesampingkan orang yang lemah, yang tidak memiliki kekuatan. Sebab semua orang punya hak untuk memiliki keadilan seperti yang dicantumkan dalam sila kelima, bahwa keadilan untuk semua, bukan cuma untuk kalangan tertentu. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Saat ini izinkan saya bertanya kepada pemateri berkaitan dengan tema daripada materi yang boleh disampaikan tadi, bersama Tuhan melawan ketidakadilan. Tentunya kita sebagai masyarakat Indonesia tentunya, terlebih khusus banyak hal yang pernah kita saksikan bersama, bagaimana perilaku daripada mayoritas melawan minoritas. Dan tentunya di sini kita diajarkan untuk bagaimana bersikap terhadap mereka. Untuk itu yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana sikap kita selanjutnya selain berdoa, hal-hal apa yang perlu kita lakukan untuk bisa, artinya bukan melawan mereka tetapi bisa membawa pengertian kepada mereka tentang posisi kita, bagaimana untuk bersama-sama melawan ketidakadilan. Terima kasih. Ya, saudara-saudara, seperti tema bersama Tuhan melawan ketidakadilan. Memang mungkin dalam menjalani hidup kita terkadang diperhadapkan dengan situasi ini. Apakah itu kita yang merasakan sendiri, atau mungkin kita menjadi saksi melihat ada orang-orang yang mengalami ketidakadilan dalam berbagai hal. Apakah itu secara pribadi, berkelompok, atau juga menyangkut kaum yang mayoritas. Sehingga tentunya melalui bagian ini tadi satu sudah dijawab oleh moderator, selain berdoa. Berarti itu adalah satu bagian jawaban, berdoa. Dan yang kedua, kalau kita pelajari apa yang telah diungkapkan tadi, bahwa ternyata namanya keadilan itu harus ditegakkan. Berarti kita sebagai bagian dari gereja untuk selalu berupaya bagaimana kita berperan untuk menjadi pelaku keadilan. Kalau di luar sana mungkin kita banyak melihat orang-orang yang tidak berlaku adil, maka itu kita mulai dari diri kita sendiri. Kita berlaku adil sehingga ketika kita menyuarakan keadilan, itu bukan hanya sekedar dari perkataan, tetapi kita mampu untuk menjadi pelaku keadilan. Kita menjadi pelopor. Kita mampu untuk menegakkan keadilan. Sekalipun mungkin dimulai dari hal-hal yang kecil. Karena untuk sebuah keadilan tidak harus menuntut kita untuk sesuatu yang besar. Tapi kita mulai
dari sesuatu yang kecil, yaitu dari diri kita. Baru kita mulai untuk boleh ada menunjukkan bahwa kita ini adalah pelopor keadilan yang mampu untuk melakukan keadilan. Tapi bagaimana juga orang lain melihat bahwa ternyata ketika kita telah melakukan keadilan dengan doa, tapi juga dengan setiap usaha-usaha yang kita lakukan, sudah pasti kita akan menunjukkan dan orang lain bisa melihat dan menjadi contoh kita sendiri. Ya, makasih. Dikembalikan terima kasih kepada Ibu Pendeta yang sudah boleh menjawab pertanyaan daripada apa yang boleh ditanyakan tadi, dan memang sangat-sangat membantu untuk nanti kita ketika diperhadapkan dengan situasi seperti yang ada saat ini. Karena memang kita harus melakukan, tentunya akan minta hikmat dari Tuhan, yaitu seperti yang dikatakan tadi dengan berdoa. Karena tanpa berdoa minta hikmat dari Tuhan, kita pasti tidak akan dimampukan. Tetapi dengan doa kepada Tuhan, pasti itu akan mampukan dalam menghadapi segala situasi, tentunya untuk menegakkan keadilan bersama. Dan sekedar tambahan sedikit terkait dengan keadilan, ada hubungan eratnya dengan kasih. Bagaimana kita adil terhadap diri kita sendiri dan adil terhadap orang lain. Tentunya sama seperti kasih, bagaimana kita mengasihi sesama kita, ada kaitan eratnya dengan kepekaan. Semisalnya seperti ketika kita memiliki kelebihan, sedangkan di tetangga kita ada orang yang membutuhkan makanan atau apapun itu. Tentunya kita harus berlaku adil. Apa yang kita nikmati, alangkah baiknya akan kita bagikan kepada setiap orang. Karena kapan kita mulai adalah mulai dari diri sendiri dan di mana kita berada. Terima kasih. Di saat ini kita akan menutup program ini dengan doa, dan doa akan dibawakan oleh Saudari Jennifer Tabau. Kepada Saudari Jennifer dipersilahkan. Pada saat ini kita akan menutup rangkaian Kusapa pada hari ini, dan kita akan menutupnya dengan doa. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus yang begitu baik di dalam kehidupan kami, sehingga kami saat ini Engkau berkati, Engkau sertai hari ini ya Tuhan. Aktivitas kami semuanya Engkau berkati, semuanya bisa berjalan dengan begitu baik seturut dengan kehendak-Mu saja. Pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk pemateri pada saat ini yang telah Engkau izinkan untuk memberikan materi. Kiranya Engkau memberkati Ibu Pendeta Anggraini Kalalo MTH yang telah menjadi pemateri pada saat ini. Kiranya Engkau memberkati dia selalu, memberkati keluarganya, keluarga Lekes Kalalo. Kiranya Engkau memberkati mereka ya Tuhan. Engkau melihat apa yang menjadi harapan mereka, apa yang menjadi impian mereka dalam kehidupan mereka. Kami percayakan hanya di dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Kiranya tubuh yang kuat sehat Engkau selalu anugerahkan, dan berkat-Mu selalu tercurah melimpah di dalam kehidupan mereka, sehingga dimanapun mereka pergi dan berada, nama-Mu yang selalu dipuji dan dimuliakan, dan mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan ya Tuhan, kiranya kami yang juga mendengarkan materi pada saat ini, kiranya Engkau berkati kami ya Tuhan. Apa yang menjadi aktivitas kami, apa yang menjadi segala harapan kami ya Tuhan, semuanya kami serahkan hanya di dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Kiranya Engkau berkati, dan tubuh yang kuat sehat kiranya Engkau selalu anugerahkan kepada kami, dan izinkan kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun kami pergi dan berada. Dan ya Tuhan, sebentar segala aktivitas kami ya Tuhan, kami serahkan hanya di dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Kami percaya Engkau akan selalu menyertai dan memberkati. Dan kami akan menutup berbagai rangkaian Kusapa pada saat ini. Kiranya Engkau berkati, Engkau sertai ya Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, program Kusapa di saat ini boleh berjalan dengan segala baik. Atas nama Komisi Pelayanan Remaja Jemaat Gemim Betania Teling Tingkulu selaku pelaksana saat ini mengucapkan banyak terima kasih kepada pemateri di saat ini, Ibu Pendeta Anggraini Lekes Kalalo yang sudah boleh membawakan materi di malam hari ini. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan khusus, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang boleh hadir, bahkan tim multimedia dan jemaat yang boleh menyaksikan
melalui YouTube channel di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dan sampai jumpa di program Kusapa berikutnya.